Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permatasari dengan NIM 859809505. Di sini saya akan mempraktekkan tugas mata kuliah pembelajaran terpadu DSD dengan tutor Bapak Ilham Aries, SPD, SD MPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Jadi gini, kalau ibu nanya apa kabar, kalian jawab alhamdulillah, luar biasa, Allah. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allah. Baik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas Puja. Mau ngecek kehadiran siswa dulu. Siapa yang tidak hadir? Dipa. Ya. Ahmad Al-Fajri. Hadir. Aisyah Ayudia Inara. Sakit. Arga Febriansa. Bilkis Triadi. Dedek Rahmadani, Delvano Aguiro, Elika Dwi Andespa, Elinka Agustina, Puja Airatu, Gyostanbe, Jessica Anzahwa, Jipan Mustafa. Khairunisa hadir. Mufia Zahrani, Naura Izzatulisa, Aisyah, Ridho Saputra. Oke, jadi ada dua yang tidak hadir, ya, Jipan sama Aisyah tadi. Kita doakan semoga Jipan sama Aisyah bisa masuk kembali, bisa bergabung kembali dengan kita, melakukan kegiatan belajar seperti biasa, ya.
hari ini lingkungan bersih dan sehat. Oke, nanti tunggu perintah dari Ibu ya. Ibu mau tanya dulu ke kalian semua. Ini gambar lingkungan bersih atau lingkungan kotor? Lingkungan bersih. Artinya lingkungan bersih itu bersih dari sampah, udara udaranya segar, jadi tidak ada sampah sama sekali. Kalau ini lingkungan kotor, jadi kebalikan dari lingkungan bersih tadi ya. Jadi ini banyak sekali sampah-sampah di dalam lingkungan sekolah. Jadi anak-anak kalau jajan, kalau ini jangan buang sampah sembarangan, buanglah sampah pada tempatnya. Ibu akan menjelaskan dulu lingkungan bersih dan sehat. Itu adalah kondisi lingkungan yang mana pada seluruh di lingkungan kita itu tidak adanya sampah, tidak adanya tempat-tempat pembuangan air yang tidak bisa dipakai, atau lingkungan yang kotor. Lingkungan kotor itu artinya berserakan, tidak rapi sama sekali, ya. Kalau beda lingkungan bersih itu tidak adanya sampah, terus air bersih tersedia dan tidak tercemar. Yang ketiga itu udara segar, segar tanpa asap atau radiasi lainnya. Kebalikannya, kalau lingkungan kotor itu lingkungan sehat itu lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan. Memenuhi syarat kesehatan dan memungkinkan setiap makhluk hidup di dalamnya tumbuh dan berkembang dengan haknya. Contohnya, kalau lingkungan sehat itu rumah memiliki fasilitas yang bagus, yang lengkap, terus saluran air kita lancar, tidak ada pencemaran marga. Jadi lingkungan bersih dan sehat itu anak-anak tempat yang teratur, bebas dari kotoran dan polusi, terus menunjang kesehatan jasmani, rohani dan sosial masyarakat yang tinggal di dalamnya. Masih semangat? Semangat. Coba kalian perhatikan lagi. Yang membuat halaman sekolah ini kotor adanya apa? Adanya sampah yang berserakan. Jadi, bagaimana caranya agar dia terlihat bersih seperti gambar yang pertama? Dibersihkan, dibuang ke tempat sampah. Coba anak-anak pikirkan, lingkungan yang bersih di lingkungan kalian itu rumah kalian yang bersih itu bagaimana? Biar terlihat rapi. Rumah kalian diapakan? Disapu, terus dipel, apa lagi? Sudah bisa bersihkan ya? Sudah. Setiap pulang sekolah membersihkan rumah. Pernah. Jadi kalau pulang sekolah itu, kenapa
dan bermain jadi lebih semangat. Jadi anak-anak itu lebih semangat, lebih ceria kalau lingkungan kita itu bersih. Contoh perilaku yang menjaga lingkungan, kebersihan lingkungan. Yang pertama apa tuh? Dia membuang sampah ke tempat sampah. Ada tempat sampah? Ada. Dan terpikir ada setiap hari? Setiap hari harus mengerjakan piket yang piket. Menyapu halaman dan ruang kelas. Nah, jadi setiap yang piket harus menyapu halaman dan kelas, harus rapi, harus bersih. Membersihkan kamar tidur. Di sini siapa yang masih suruh ibu duduk di kamar tidur? Tidur. Jadi kalau selesai bangun tidur, bersihkan dulu kamar tempat tidur. Tidak mencoret-coret tembok atau meja. Nah, di sini kita tidak boleh mencoret-coret tembok atau meja supaya lingkungan kita enak dilihat. Oke, tidak boleh mencoret-coret tembok, tidak boleh mencoret-coret meja. Ya. Biar nyaman, biar kita belajarnya tadi enak. Menanam dan merawat tanaman. Anak-anak sudah menanam tanaman? Sudah ada tanaman di luar? Nah, itu yang kita tanam itu kita rawat, kita siram, kita bersihkan supaya tanamannya bagus. Oke, ada yang mau bertanya tentang kebersihan kelas? Ada yang mau tanya? Boleh nggak kalian lihat dulu di sekeliling kita, apakah lingkungan kita bersih? Bersih? Tolong kalau ada sampah, dibuang ke tempat sampah. Di bawah meja, tolong ayo, di bawah mejanya dibersihkan supaya tidak ada nyamuk. Duduk balik. Sudah bersih? Ibu mau kasih kalian ini gambar berkelompok ya. Kita buat 1, 2, 3, 4 kelompok ya. Ada 4 kelompok. Kalian lihat gambar di sini. Tulis nama. Ya, nama satu-satu tulis di sini. Terus kalian jawabi mana yang gambarnya kotor, lingkungan kotor, dan mana yang lingkungannya bersih. Kalau
diskusi. Kalau sudah, nanti Ibu panggil satu-satu per kelompok, kita jelaskan sama-sama ke depan. Yang tandanya betul berarti lingkungan bersih. Yang kalian contek tanda silang itu lingkungan kotor. Terlihat kan di gambar? Kelihatan kan? Ada yang membuang sampah, ada yang membakar hutan. Ada yang menanam tanaman. Oke, kalau sudah selesai kumpul ke depan. Nanti Ibu ini panggil satu perwakilan, kita jelaskan sama ya. Kumpul. Sini. Satu orang saja. Kumpul. Kumpul yang ini Ibu kasih. Kumpul 3 dan 4. Mana? Sudah? Nanti Ibu panggil ya, dari kelompok 4 dulu ya. Maju ke depan. Kelompok 4, Elinka. Sini. Ceritakan sama teman-teman. Sini, Ibu bantu. Ayo. Yang kalian diskusikan tadi. Ini perwakilan dari kelompok 4. Yang gambar pertama, ini gambar apa nak? Menanam tanaman. Bagus atau tidak? Bagus untuk lingkungan bersih dan sehat. Yang kedua, ini gambar apa? Yang kalian lihat tadi. Membakar sampah. Bagus tidak itu membakar sampah? Tidak boleh sebenarnya. Jadi itu adanya ini polusi udara, ya, membuat sistem pernapasan kita terganggu. Yang ketiga ini Ibu ini lagi apa Ibu? Menanam juga, menyiram tanaman. Ibunya lagi menyiram tanaman. Ini bagus. Ini apa yang ini? Kelompok apa? Menebang hutan, menebang kayu. Boleh tidak dari kelompok 4? Tidak boleh. Ini apa nak dari kelompok 4? Dia ini silang. Berarti ini tidak boleh. Ini gambar apa? Gambar membuang sampah dan air comberan ini. Jadi tidak boleh, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh ini kan apa namanya, air comberan ke sembarangan tempat, itu tidak boleh. Ini dari kelompok 4 juga, dia dibedakan gambar. Katanya ini betul. Jadi ini gambar lingkungan bersih. Yang ini di silangnya itu gambar lingkungan sekolah yang
Aisyah. Dari kelompok 3 ini dia menjelaskan ini berdiskusi tadi anak. Ini gambar menanam tanaman. Katanya boleh kita menanam tanaman asal dijaga, disiram, dibersihkan. Yang ini ibunya ini menyiram tanaman boleh sekali karena kita sudah menanam tanaman tadi, harus disiram, harus dibersihkan. Ya, apa perlu kita diberikan vitamin biar ini tanamannya bersih dan sehat. Dari kelompok 3 juga dia bisa membedakan lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Anak-anak kelas 2 sudah sangat hebat, sudah tahu gambar yang bersih dan mana yang kotor. Jadi yang pertama ini gambar lingkungan bersih, tidak ada sampah sama sekali, tidak ada satupun sampah di mana-mana. Yang kedua ini gambar lingkungan yang kotor tadi, jadi banyak sekali sampah. Oke, betul. Ini diconteng, ini disilang. Betul. Tangan untuk kelompok 3. Duduk bersama. Jadi pembelajaran kita sampai di sini ya nak. Ada yang mau tanyakan sama ibu? Ya, ada masalah lingkungan bersih dan kotor. Kelas kalian bersih? Bersih. Jadi kalau yang bersih harus tetap kebersihan. Tidak ada yang tidak mau, harus piket. Biar tidak ada sampah. Argot. Berapa? Ayo, suruh balik. Kita simpulkan dari pembelajaran kita ini, anak-anak kelas 2 kan masih perlu bimbingan ya. Jadi anak-anak, kata ibu ini lingkungan bersih, seluruh siswa harus membersihkan. Ya, tidak ada yang piket, tidak boleh ada yang alasan tidak mau. Oke, sudah dibagikan jangan piket. Ya.